Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh alladzi tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa anfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah kami orang yang bermanfaat terhadap ilmu yang Kau ajarkan, wa zidna ilman ya rabbal alamin, dan tambahkanlah kepada kami nikmat wahai Tuhan semesta alam. Baik para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Bi khair? Alhamdulillah. Di awal kajian ini kembali kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita rasakan, yang mungkin jarang kita syukuri, ya. Sehingga yang teringat adalah apa yang belum diberi, ya. Sehingga kita jadi kufur jadinya. Ya, jadi mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat kehidupan, ya. Hidup saja sudah menjadi kesyukuran yang luar biasa. Karena dengan hidup kita bisa beramal soleh atau sempat beramal soleh. Bisa jadi orang yang mati sekarang, bisa jadi, ya, walaupun kita nggak dengar suara hatinya begitu, ya. Mungkin meminta untuk dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Supaya sempat melakukan kebaikan yang dia lupakan atau tinggalkan. Ya. Maka kita bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan ini, ya. Dan kita fokus terhadap apa yang telah diberi, kan gitu. Adapun yang belum diberi, sabar saja, ya. Yang belum jadi hak kita, sabar saja. Kalau seandainya itu hak kita dan belum kita miliki, sabar saja, ya. Sebagaimana yang mungkin, ya, utangnya belum dibayar-bayar, gitu, ya. Mungkin ada ikhwah kita di sini, mungkin orang utang sama dia, ya, sampai sekarang belum bayar-bayar, gitu, ya. Sampai sekarang itu udah 2 tahun yang lalu, gitu. Ya sudah, itu hak antum, memang benar. Cuma mau gimana? Ya sudah, ya, bersabar, ya. Bersyukur aja, ya. Dia mungkin ngutangnya nggak banyak, kan gitu, ya. Kalau seandainya ngutangnya banyak, makin repot. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap kebaikan yang kita nikmati, kita mengatakan alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Setiap keadaan yang mungkin nggak sesuai dengan harapan, maka juga memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka bersyukur kepada Allah selalu, karena dengan syukur kita ditambah nikmatnya, ya, para ikhwan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nabi kita adalah nabi yang rasa syukurnya dan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui nikmat dunia yang dia rasakan, ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mencicipi dunia sedikit sekali, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencicipi dunia sedikit sekali, ya. Tidak lahap Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya, ya. Tidak sampai kenyang minumnya, ya. Standar, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memikirkan para sahabatnya. Di mana? Di Suffah, ya. Suffah di dekat mana? Masjid Nabawi, ya, dulu, ya. Masih ada bekasnya sekarang itu. Kalau kita masuk ke Raudhah sebelah kiri itu, ya, ada kayak panggung begitu, kayak seperti panggung.
Nah, disitulah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak punya rumah, yang enggak punya makanan, enggak punya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu apa? Selalu memerintahkan sahabatnya atau Anas bin Malik, ya, pembantunya, untuk memberikan ini kepada ashabus suffah. Ya, Nabi makan sedikit saja. Ya, Nabi minum sedikit saja, ya. Minum susu, ya, atau madunya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan para sahabatnya. Ini terlihat di perang Khandaq, ya, di perang Khandaq seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Nabi bahwasanya di rumahku ada makanan yang cukup hanya untuk dirimu dan Abu Bakar. Ya. Nabi bukan ya, enggak. Malah Nabi umumkan. Nabi mengumumkan, ya, kepada para sahabat yang sedang menggali Khandaq, menggali parit. Kan itu masa atau musim paceklik itu, saat itu kelaparan. Ya, malah Nabi mengumumkan, ya, kalau bahasa kita sekarang, sahabat yang membisikkan itu tepuk jidat. Waduh, ini kok diinformasikan. Padahal cukupnya hanya untuk siapa? Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya diumumkan seluruh sahabat hadir. Ya, itu perhatian Nabi SAW kepada para sahabat kita terhadap apa? Terhadap makanan, minuman, ya. Maka Nabi SAW hanya mencicipi sedikit saja. Maka itu kita contoh dari Nabi SAW, ya. Walaupun memang sudah mulai langka, ya, manusia memperhatikan manusia lainnya, kan gitu. Kita kenyang, tetangga kita belum tentu kenyang, ya. Maka yang kita contoh dari Nabi itu bukan hanya perkara manhaj, akidah, enggak. Ya, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap dunia ini, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada orang-orang miskin, itu bagaimana, ya. Itu mengapa sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabinya orang-orang miskin. Sampai begitu, ya. Nabiul masakin, ya, nabinya orang-orang miskin. Kenapa? Dekat sekali. Bukan hanya dekat dari sisi hubungan, gaya hidupnya itu maksudnya. Bukan berarti Nabi miskin, enggak. Gaya hidupnya tidak glamor walaupun dia mampu glamor. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu glamor kalau memang mau. Ditawarkan gunung Uhud emas seluruhnya. Uhud itu sekitar panjangnya sekitar 7 sampai 8 kilo. Tingginya sekitar 300 meter. Bayangkan semuanya emas. Sampai sekarang mungkin ya enggak bisa habis, mungkin bisa jadi. Ya, bayangkan saja. Cuma Nabi SAW tidak memilih itu, ya. Maka kita contoh Nabi SAW, perhatian Nabi SAW kepada para sahabatnya yang mulia. Baik, para ikhwan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke pembahasan kita, ya, yaitu pembahasan syarah Manzumah Al-Haiyah, ya, yang disusun oleh imam. Ini seorang imam, ya, bukan hanya syekh, ini imam, ya, Abu Bakar bin, ya, Abi Daud atau Ibnu Abi Daud, ya, kunyahnya Abu Bakar, ya, atau juga biasa dikenal dengan Ibnu Abi Daud, anaknya Imam Abi Daud yang punya Sunan Abi Daud, ya, luar biasa. Anak dan ayah sama-sama ulama, ya. Maka ini juga bagian dari yang kita teladani, ya. Kalau seandainya pun kita tidak bisa menjadi ulama, maka kita dekatkan anak-anak kita kepada para ulama, atau kita jadikan anak kita termotivasi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka anak kita lah yang melengkapi atau mungkin menutup kekurangan kita. Ini jangan lupa, jangan sampai anak kita tidak kita persiapkan, atau sama seperti kita, sama seperti ibunya, jangan sampai, kan gitu. Karena seorang wanita atau anak laki-laki atau anak perempuan itu tidak terhalangi, ya, mereka untuk mampu menyerap ilmu, karena para ulama kita itu tidak sedikit dari mereka yang menjadi ulama di masa kecilnya, maksudnya mulai dari masa kecil. Bayangan para imam kita itu rata-rata semuanya hafal Quran di usia sebelum balik. Jadi belum balik dia udah hafal Quran, rata-rata begitu, ya. Nah, maka nggak apa-apa, kita proyeksikan aja anak kita, insya Allah mampu dia, ya. Kita minta kepada Allah agar Allah memampukan dia, Allah cerdaskan dia. Maka dari awal itu memang bibit seorang yang menjadi ulama itu sudah ada. Itu memang harus kita persiapkan. Kayak kita memilih bibit untuk tanaman, ya, bibit lah yang kita pilih bibit mana yang bagus, kan begitu. Karena supaya nanti ketika jadi pohon mantap gitu, buahnya mantap, akarnya, daunnya segala. Nah, kan gitu. Kan kita kalau mau menanam itu kan nggak asal tanam, kan bibitnya pilihan juga begitu.
Nah, jadi memang dari sejak dini itu anak kita persiapkan, ya. Termasuk Ibni Abi Daud ini, ya, betul-betul digembleng oleh ayahnya Abu Daud untuk menjadi seorang alim. Jadi bukan ketika udah besar, yuk kuliah di sini, enggak gitu ya. Dari awal udah kita proyeksikan, nih anak saya ingin jadi seorang yang alimah atau alim. Berarti dari awal sejak dini kita dekatkan dengan Al-Quran, kita dekatkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan cara yang dia tidak merasa terpaksa, sehingga dia melakukannya dengan sukarela. Kalau seandainya kita paksa, khawatir dia malah membenci. Nah, itu tanggung jawab kita, tanggung jawab antum. Kalau seandainya sampai kita paksa anak kita nggak suka, benci dengan ilmu agama, itu tanggung jawab kita. Maka sekolah-sekolah pun demikian, ya, hati-hati. Jangan sampai anak-anak itu benci dengan ilmu agama. Dikarenakan kita ya salah cara kita dalam mengajarkan anak-anak itu agama. Aduh, ya. Baik, para rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Manzumah Al-Haiyah kita ingatkan sekali lagi. Ini terkait bait-bait syair, ya, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Syekh Imam Ibn Abi Daud ini menulis atau membuat manzumah ini yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena seharusnya enggak boleh dibicarakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak layak seorang hamba membicarakan yang disembah, yaitu Allah. Enggak layak. Siapa kita membicarakan sifat Allah? Enggak layak. Tapi kenapa dibahas oleh para ulama, khususnya Imam Ibn Abi Daud? Karena beliau berada di zaman Khilafah Abbasiyah yang tersebar Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Wah. Ya, mau enggak mau harus diterangkan kepada umat. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab tuh, ya, mereka tuh kalau udah syair, mereka melirik, gitu dia, melirik. Ya. Ini kan syair ini yang akan kita pelajari kan gitu. Yang sudah kita pelajari itu dia bentuknya syair. Nah, itu dilirik. Apalagi akhirannya itu kita bilang nadanya itu sama semua, yaitu ha, ya. Makanya di sini yang akan kita pelajari adalah terkait ru'yatullah azza wajalla. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah kita bahas sedikit di pertemuan yang lalu, tapi enggak apa-apa kita ulangi sedikit, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bait-bait ini, ya, maka terasa akhirannya hak, makanya dikatakan manzumah haiyah, manzumah yang berakhiran ha. Walaupun wa qul yatajallallahu lil khalqi jahra, ha besar, ya kan, tak marbutah, ya, namun tetap dianggap ha gitu, ya. Nah, setelahnya kamal badrul la yakhfa wa rabbuka awdah, awdahu, ha kecil di situ. Nah, maka dikatakan manzumah haiyah. Ya, ada juga misalkan manzumah nuniyah punya Ibnu Qayyim, karena diakhiri dengan nun semuanya, nun an atau nu gitu, atau ni, intinya nun dia. Nah, baik, itu kebiasaan para ulama kita kalau mau membuat syair, ya, supaya terdengar indah. Baik, para rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada bait ke-6. Bait ke-6 ini bertemakan ru'yatullah, melihat Allah. Ya, bagaimana sebenarnya penjelasan tentang, ya, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihat Allah di dunia? Tentunya tidak. Maka pembahasan ru'yatullah ini lebih kepada pembahasan nanti kita melihat Allah di akhirat. Ya. Maka ini perkara gaib, ya, yang sebenarnya dia enggak dibahas gitu. Tapi kenapa dibahas? Karena ada yang mengingkari ru'yatullah. Itu dia. Makanya dibahas. Ya. Kenapa para ulama membahasnya? Karena kita dituntut untuk meyakini secara zahir yang disampaikan. Secara zahir yang disampaikan kita dapat melihat Allah. Ya. Itu mengapa Allah berfirman lilladzina amanu, di dalam Al-Qur'an disebutkan ziyadah, ya, ziyadah setelah kita masuk surga. Ya, lilladzina amanul husna bil husna wa ziyadah, ziyadahnya itu. Nah, ziyadah kata para ulama itu adalah ru'yatullah. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, ziyadah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas, ya, bahwasanya dikabarkan kita pasti melihat Allah di akhirat.
Baik. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahra, ya, artinya adalah dan katakanlah Allah menampakkan diri, ya, kepada makhluk dengan nyata. Karena pernah kirim matannya itu, ya, syairnya kepada ikhwah kita, nah suruh share di grup itu, ya. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahra, ya, dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dengan jelas, dengan nyata. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdah. Sebagaimana bulan purnama yang tidak samar ketika kita melihatnya, ya, wa awdah wa rabbuka awdah, dan Rabbmu lebih apa? Lebih terang, lebih jelas, ya, daripada bulan purnama. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya di mana? Di akhirat nanti di surga. Naam, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hadhi mas'alatu ru'yatillahi jalla wa ala. Halil khalqu yarawnallaha wa la yarawnah. Ini permasalahan tentang melihat Allah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, apakah makhluk di sini itu adalah orang beriman? Kenapa? Karena melihat Allah ini nikmat di akhirat. Yang namanya orang kufar itu tidak akan mendapatkan nikmat di akhirat, enggak akan. Apalagi melihat Allah. Setetes air di surga saja mereka enggak dapat, gitu. Bayangkan, ya, melihat Allah. Nah, maka al-khalq yang dimaksudkan di sini, ya, oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud adalah orang beriman. Ya, orang beriman maksudnya, ya. Apakah hamba Allah, seorang beriman, seorang muslim dapat melihat Tuhannya di akhir nanti apa tidak? Nah, di sini ada beberapa gambaran para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya beberapa pendapat, ya. Jadi akidah ini mirip seperti fikih, gitu, ya. Kalau fikih, ya, ulama yang berpendapat adalah ulama-ulama yang benar manhaj dan akidahnya, gitu, ya. Nah, tapi kalau di akidah ini, ya, itu yang tidak benar, ulama-ulama yang tidak benar, ya, yaitu ulama dari kalangan Jahmiyah, ulama dari kalangan Mu'tazilah, gitu. Beda kalau fikih itu, ya, perbedaan pendapat para ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Nah, itu ulama-ulama yang benar. Tapi kalau dari sisi akidah, kalau ada yang menyelisihi, pasti ahlul bid'ah, pasti itu. Lawannya ahlus sunnah, ahlul bid'ah, itu pasti. Tapi kalau di fikih jangan. Ini kayaknya yang berpendapat ini di fikih nih, ahlul bid'ah nih, nggak bisa. Fikih, ya, fikih jangan. Ya. Seluruh a'immah kita ahlus sunnah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruhnya ahlus sunnah. Gitu. Tetapi kalau dalam permasalahan akidah, jika ada perselisihan, pasti antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya. Nah, jelas, ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendapat pertama, ya. Pendapat pertama itu dikemukakan oleh ulama-ulama Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, tentang apakah makhluk melihat Allah, mampu melihat Allah atau bisa melihat Allah nanti apa tidak. Ya. Kulluhum yunfauna ar-ru'yah. Itu pendapat pertama. Bahwasannya Jahmiyah dan Mu'tazilah menafikan, ya, menafikan bahwa makhluk bisa melihat Allah. Ya. Mereka nafikan. Wa yaqulun innallaha la yura. Bahwasanya Allah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak dapat dilihat. Enggak dapat dilihat. Enggak bisa dilihat, ya. Li'anna ru'yah lil ajsam. Kalimat inilah yang menunjukkan mereka mengedepankan logika mereka. Ana pernah sampaikan bahwasannya secara fitrah logika kita itu, ya, fitrah, suci, bersih, ya. Dan logika kita itu memiliki ketidaktahuan. Artinya kita nggak tahu apa-apa awalnya. Kita nggak punya apa-apa nih di akal kita. Kemudian syariat memberitahu. Artinya kalau dibuat garis lurus, logika kita dengan syariat kita
sejalan. Kenapa? Karena logika kita tidak memiliki apa-apa. Siapa yang menginformasikan? Syariat. Syariat lurus apa tidak? Luruslah. Artinya logika kita sama syariat itu lurus sama. Tidak akan bengkok. Lalu kok bengkok Ustaz? Nah, kan itu pertanyaannya. Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya syubhat. Masuknya syubhat di kepalanya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga mereka mengedepankan akal daripada nakal. Nakal itu Al-Qur'an dan hadis. Nah, enggak bisa. Akal kita tidak akan mampu menjangkau seluruh ilmu ghaib. Akal kita tidak akan bisa mampu menjangkau apa yang Allah sembunyikan. Enggak akan bisa. Maka jangan kita jangkau. Kalau kita jangkau, maka jadilah dia mengedepankan akal. Sampai orang-orang mutakallimin, ya, atau orang-orang filosof, orang-orang filsafat, ya, mereka mengatakan akal itu suci. Jadi enggak mungkin salah. Masyaallah. Ya. Akal itu suci, jadi enggak mungkin salah. Maka mereka berpegang teguh. Mereka berpegang teguh dengan pendapat akal mereka, logika mereka. Apa akal logika mereka? Mereka mengatakan setiap yang terlihat itu pasti berjasad. Setiap yang terlihat pasti bertubuh, berjasad, berbentuk. Nah, lalu apa mereka katakan? Wa yaqulun Allahu ghairu jismin. Allah itu tidak berbentuk. Oke ya. Barulah nanti di sini muncul fitnah mujassimah kepada siapa? Ahlus sunnah. Karena di sini wa yaqulun Allah ghairu jismin. Mereka berkata bahwasanya Allah tidak berbentuk, tidak berjasad, tidak bertubuh. Karena mereka katakan apa tadi? Yang namanya sesuatu yang bisa dilihat itu berbentuk. Seperti ini. Nih antum ana lihat nah. Ya. Fahuwa la yura. Ya, maka dia tidak terlihat. Ya. Seandainya terlihat atau seandainya terlihat dan yang terlihat itu berbentuk, maka Allah sama seperti makhluk, kata mereka itu. Maka ketika kita menetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan Allah dapat dilihat, fitnahnya apa? Itu mujassimah yang mengatakan Allah berbentuk. Padahal kita nggak ada bilang sama sekali Allah berbentuk. Lihat, ucapan perkataan jism itu keluar dari mulut siapa? Mulut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian tuduhan itu mereka berikan kepada siapa? Ahlus Sunnah. Coba lucu kan? Lempar batu sembunyi tangan itu. Kenapa para ikhwan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena mereka mengedepankan logika, padahal kita enggak mengedepankan logika, kita mengedepankan nakal, dalil. Kita cuma mengimani dan meyakini bahwasanya Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita nanti akan melihat Tuhan kita. Innakum satarawna rabbakum. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwan Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan di sini bahwasannya apa yang dikatakan Al-Imam Ibn Abi Daud ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bait-baitnya itu. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Sebagaimana bulan purnama yang terlihat jelas dan Tuhan kalian itu lebih jelas daripada bulan purnama. Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat pertama. Ya, bahwasanya mereka mengatakan Allah itu tidak dapat dilihat karena kalau dapat dilihat berbentuk dan yang berbentuk itu makhluk. Allah enggak boleh disamakan sama makhluk. Kalau secara ucapan mereka kepada orang awam, iya juga. Iya juga ini. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, fayanfauna ru'ya battatan fid dunya wa fil akhirah nas'alullah al-afiyah, kata Syekh. Maka mereka secara mutlak mengatakan Allah tidak dapat dilihat di dunia ataupun di akhirat.
Ya. Wa hunaka qaumun yaqulun, ini pendapat kedua. Wa hunaka qaumun yaqulun innallaha yura fid dunya wa fil akhirah. Wa hadha qaulu ba'dus sufiyyah. Pendapat kedua, pendapat dari kalangan sebagian sufi. Ingat ya, sebagian sufi. Kita ini belajar ilmiah harus jujur. Enggak boleh kita bilang semua orang sufi itu, enggak boleh. Karena para ulama kita sendiri mengatakan ba'dus sufiyyah, sebagian orang-orang sufi, sebagian orang-orang tasawuf, sebagian, jangan kita bilang semuanya. Zalim kita, zalim. Walaupun memang mereka mubtadi', tapi tetap kita sampaikan keburukannya sesuai dengan realita, nggak boleh tambah-tambahi. Itu dia, nggak boleh. Ya. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Itu mengapa mereka meyakini adanya apa? Wahdatul wujud, penyatuan wujud Allah dengan wujud manusia. Wah, Masya Allah. Allah berada di dalam diri saya. Itu ada perkataan mereka. Tapi enggak semuanya. Ya. Makanya kan kalau kita lihat tarikat-tarikat itu ada yang parah gitu ya. Ada yang slow gitu. Tapi tetap menyimpang gitu ya. Para khidmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kedua. Mereka mengatakan Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Dalil mereka Allah dapat dilihat di dunia adalah kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Ya. Perlu kita perhatikan ya, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ya meminta Nabi Musa meminta agar Allah memperlihatkan dirinya. Nabi Musa tak melihat. Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu melihat Allah, enggak. Nah, maka jelas ini kesalahpahaman dalam memahami dalil. Ya, barakallahu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Musa meminta kepada Allah menampakkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala indahkan permintaan itu, tapi Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Nabi Musa enggak mampu melihat Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Maka jelas enggak bisa kita lihat di dunia. Dan memang ya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan ya secara syar'i ya dirinya di dunia. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang benar ya para khidmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu annallaha jalla wa ala yura fil akhirah yarahu ahlul jannah. Ini penegasannya ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat. Ya, dapat dilihat di akhirat, dan yang melihatnya adalah penduduk surga. Jadi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, munafikin ya sama sekali tidak akan mencicipi nikmat ini, tidak akan. Kama tawarat bidzalik al-ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang mutawatir. Ya. Hadis mutawatir ini para ikhwah, hadis yang marwahu adadun katsir, yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak ya, bisa sampai 60, 70, 80 perawi, yang menjadikan hadis ini menjadi hadis yang sahih, yang sangat kuat ya, menjadi hadis sahih yang sangat kuat, sebagaimana hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ya, atas nama Nabi SAW, maka ya ambillah tempatnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Ya. Nah, maka ini kuat hadisnya. Kok bisa dinafikan? Itu pertanyaannya. Gimana ceritanya? Hadis mutawatir itu dinafikan. Ya. Wa ma fid dunya fa innahu la yura. Sedangkan di dunia tidak dapat dilihat. Ya. Li'anna an-nas la yutikun ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala fid dunya ya, karena manusia tidak mampu melihat Allah di dunia sebagaimana yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya. Amma fil akhirah fa innallaha yu'ti ahlal jannah quwwatan yastati'una biha an yarau rabbahum azza wa jal. Sedangkan di akhirat nanti Allah akan berikan kemampuan atau kekuatan bagi apa? Bagi manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah berikan kemampuan? Karena di dunia Allah tidak berikan itu. Ya. Tidak berikan. Ya, ketika tidak Allah berikan kita kemampuan, yang terjadi ya jelas, ya.
Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya, terjatuh dari bukit Tursina. Ya, bergetar gunung itu, jatuh, dia pingsan. Ya, para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelas Nabi Musa itu, ya. Yang disebut bahwasanya Nabi Musa itu termasuk manusia yang paling kuat, ya, yang paling kuat. Memukul seorang langsung meninggal begitu ya. Ya. Dan keadaan Nabi Musa, fisik dan mentalnya itu sesuai dengan kaum yang saat itu. Ya. Bayangkan coba kepada Firaun loh, Firaun yang mengaku Tuhan. Kemudian kaum yang luar biasa pembangkangnya, Bani Israel gitu ya. Jadi kuat sekali Nabi Musa itu, imannya, mentalnya, fisiknya luar biasa. Ya. Maka tidak ada orang yang bisa menyamai Nabi Musa. Sekarang ini ya jelas enggak ada gitu. Jadi bagaimana pendapat sebagian sufia yang mengatakan kita mampu melihat Tuhan kita di dunia. Ini jelas enggak logika. Makanya orang Jahmiyah, ya, Jahmiyah Mu'tazilah keterlaluan logikanya. Ya. Tapi kalau orang sufi ya enggak logika gitu maksudnya. Enggak jelas gitu ya, enggak masuk akal maksudnya. Akal kita enggak menerima begitu. Kalau orang Jahmiyah kelebihan dia, ya berlebihan dalam mengakal-akali syariat ya atau terkait akidah ini. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan wa ammal kuffar ya falamma lam yu'minu billahi fid dunya hajabahumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamah. Ya. Orang kufar selama masih ya kafir di dunia, tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan mendapati nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala akan halangi mereka. Sebagaimana firman Allah, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya, ai mahjubina an ru'yatillah. Tafsirnya. Ya, sekali-kali tidak sesungguhnya mereka ya terhadap Tuhan mereka pada hari itu lamahjubun, akan dihalangi. Ai dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, wa rahmatullahi subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan ya, wallahu farraqa bainahum wa akramal mu'minin bi annahu yatajalla lahum ay yadhhar lahum subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kita orang beriman dengan orang-orang kufar, di mana Allah memuliakan kita insyaallah ya, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Allah akan memuliakan kita dengan apa? Dengan Allah akan menampakkan dirinya. Ya, Allah akan menampakkan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Allah ya perlihatkan jelas dirinya. Ya. Jelas ya, kita enggak tahu bagaimana tentunya. Fayarawnahu iyanan bi absarihim, kata Syekh Shalih Fauzan. Maka kita akan melihat Tuhan kita dengan mata telanjang kita, dengan mata beneran begitu. Ya. La yudammuna fi ru'yatihi wa la yudammuna, yakni la yatazahamuna li ru'yatihi. Dan tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah. Aduh, ini gimana berarti ini? Ya. Kayak mana berarti? Enggak tahu, enggak jadi dipikirkan ya. Ya. Maka kayak mana ini enggak boleh ya. Nah, ketika kita kayak mana jadilah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kita kedepankan akal kita. Maka kita katakan enggak mungkin, enggak jelas itu, enggak ada. Yunfun. Akhirnya mereka menafikan. Baik, kemudian Syekh mengatakan kama yaruna syamsa sahwan laisa dunaha sahab, sebagaimana mereka melihat matahari tanpa ditutupi dengan awan. Wa kama yarawna al-qamar lailatal badar, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Wa hadza tashbihun lirru'ya birru'ya lal mar'i bil mar'i. Poinnya di sini ya, supaya kita tidak mujassimah yang dituduhkan mereka itu. Nah, jadi penyerupaannya adalah pada ar-ru'ya, pada keadaan ketika kita melihat, bukan yang dilihat. Ya, artinya di sini Asy-Syaikh Ibnu Abi Daud tidak menyamakan Allah dengan bulan. Karena ada tuduhan bahwasanya Imam Ibnu Abi Daud menyamakan Allah dengan bulan. Bukan loh. Ini gitu.
Ini sebenarnya mereka paham bahasa Arab gitu ya. Cuma mereka pura-pura nggak paham, mereka jadikan ini sebagai bahan untuk celaan. Pinter juga. Jadi maksudnya itu Imam Ibn Abi Dawud menyamakan penglihatan kita, penglihatannya jelas ketika melihat bulan, bukan bulannya, bukan yang dilihat, yang disamakan itu bukan yang dilihat, tapi keadaan penglihatan. Tapi kan saya sudah jelaskan wa audahu, bahkan lebih jelas daripada ketika kita melihat bulan purnama, ya. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan penyerupaan ini kepada keadaan kita melihat, bukan yang dilihat. Ya jelas nggak boleh kita menyamakan Allah dengan bulan, nggak boleh, kan itu. Kama sahhat bidzalikal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada madhhabu ahli sunnah wal jamaah fi ru'yatillah. Maka inilah madhabnya ahlu sunnah. Bahwasanya kita pasti melihat Tuhan kita nanti dia di akhirat, pasti ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang Anda bacakan tadi ya, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Bagi mereka yang berbuat baik al-husna, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia, ya, karena beriman itu belum tentu dia baik. Ya, belum tentu dia baik. Maka orang yang baik itu orang yang beriman itu harus ihsan. Jadi maratib, kata para ulama, maratibud din, ya, martabat din itu 3. Islam, iman, dan ihsan. Nah, maka kita yang baik di dunia ini tidak sekedar beriman, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Waziyadah itu maknanya an-nadhar ila wajhillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Termasuk di dalam tafsir, ya. Ya. Dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juga disebutkan itu. Ya, yang dimaksudkan dengan ziyadah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya disebutkan di sini, ya, wa qaulun nadhim rahimallahu taala yatajalla, ya. Wa qaulun nadhim rahimallahu taala yatajalla ay ya, yazhar. Nah, yang dimaksudkan dengan yatajalla adalah Allah Subhanahu wa taala yazhar, menampakkan dirinya, menzahirkan dirinya. Ya. Wa yakshiful hijab anhu jalla wa ala, dan Allah ya menyingkap, ya, menyingkap artinya membuka, ya, tabir, ya, atau membuka hijab yang menghalangi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi? Allah alam. Ana enggak tahu. Apa yang menghalangi antara Allah dengan kita? Apa yang penghalang apa? Allah alam, enggak tahu. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hijab yang menghalangi kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu rahimallahu taala kamal badru, ya, kamal badru la yakhfa, ya, sebagaimana bulan purnama la yakhfa, yang tidak akan samar. Namanya bulan purnama jelas nampak kelihatannya, kan gitu, ya, cerah dan terang, ya. Hada ma'khudhu min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, ya, Al-Imam Ibn Abi Dawud ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian. Ini kan jelas kan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas, wadih jiddan. Gitu. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam purnama. Coba gimana kita mau menafikan ini, coba? Ru'yatullah ini kan secara logika saja kita yang membaca ini, kok bisa gitu mereka nafikan, kan gitu. Nah, baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan Lailatul Badri hiya Lailatul Khamis Ashar awir Rabi Ashar. Jadi kalau kita mau melihat bulan purnama itu ada di tanggal 14 atau 15 Hijriah, ya. Hijriah nih. Ya, bukan Masehi, bukan, ya. Bukan Masehi. 14 15 Hijriah. Jadi kalau kita mau
mau romantisan, masya Allah ya, sama istri. Kalau antum ada rooftopnya, nggak apa-apa, itu sunnah romantisan sama istri. Ingat ayat tanggal 14 bulan, ini bulan apa ini? Ini bulan Rajab ya, 14 Rajab, 15 Rajab, kan gitu kan, di rooftop rumah gitu ya, sambil ngopi gitu, nggak apa-apa lah kan gitu, membicarakan problem-problem anak kan begitu ya, nggak apa-apa ya, karena memang kelihatan indah ya. Kelihatan indah kan begitu, sampai ada ungkapan wajahmu seperti bulan purnama kan gitu ya. Wahia layali al-ibdar, wahia tamamul qamar. Apa yang dimaksudkan ibdar? Ibdar itu artinya tamamul qamar, sempurnanya bulan. Ya, sempurnanya bulan. Li'anal qamar yahillu awal syahr dha'ifan. Ya. Makanya kalau kita lihat hilal itu ketika awal bulan hilal kan gitu ya. Ini biasanya kalau di kalangan para pegawai nih, udah nampak hilal, maksudnya gajian. Udah nampak hilal ya. Itu canda-candaan kita itu juga kadang ya di Ulunuha. Udah nampak hilal. Nah, ya, kadang canda antum kan hilal terus katanya. Astagfirullah, enggak lah, biasa aja kan gitu. Ya, baik. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan summa yazidu ila an yatakamal fi layalil ibdar, summa ya'khudh an-naqs ila an yasira hilalan. Baik. Ini perputaran bulan nih, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasannya semakin bertambahnya tanggal maka semakin bertambah ibdar itu, purnama itu, maksudnya terangnya itu, jelasnya itu, sampai dia sempurna pada tanggal 14-15, kemudian berkurang lagi ibdarnya ya sampai di di akhir tanggal 26, 27 begitu, 28, 29. Baik, barakallahu Allah Subhanahu wa taala, ya itu terkait ru'yatullah. Ya insyaallah jelas ya. Kita dapatkan setidaknya poinnya ada 3 pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah yang jelas-jelas mengatakan tidak dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Kemudian sebagian Sufiyah, ingat ya, sebagian Sufiyah mengatakan bahwasanya Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Ini keliru juga pendapat kedua ini. Nah, pendapat ketiga bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan ya Allah dapat dilihat di akhirat, tidak di dunia. Sudah selesai. Kalau antum ingin alasannya ya kayak kita bilang tadi ya, yang namanya Jahmiyah sama Mu'tazilah, alasan mereka karena yang terlihat itu pasti berbentuk, berjasad, dan Allah itu tidak berbentuk. Kalau berbentuk berarti dia makhluk. Itu dia alasan mereka. Ya. Kalau Sufiyah kenapa nampak di dunia? Itu kallamallahu Musa taklima, di mana Musa mengatakan arini andur ilaik, biarkan aku melihatmu. Kan manusia ngomongnya di mana itu? Musa ngomongnya di mana? Di dunia kan? Bukan di akhirat. Itu dia alasan mereka. Tapi pertanyaan balik kepada mereka, nampak enggak Nabi Musa? Enggak, ya udah selesai. Bantahannya selesai. Gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah jelas, dalilnya jelas, ya. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kemudian kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamar fi lailatul badar. Udah jelas. Karena kalau kita beralasan, ya alasan kita atau istidlal kita itu dalil, udah aman itu. Tapi kalau istidlal kita akal itu belum tentu aman. Maka insya Allah ya pendapat para ulama Ahlus Sunnah itu kalau dia dari segi dalil benar, maka insya Allah maksumnya itu terjaga. Insya Allah terjaga kita di akhirat ketika kita memilih pendapat ini, kita terjaga. Kenapa? Beralasannya enak. Ya, saya mengambil pendapat ini ya Allah karena ini dalilnya. Begitu. Karena kan semua apa yang kita pikirkan, lakukan, katakan kan akan dipertanggungjawabkan. Itu jangan lupa. Jadi ini bukan hal sepele. Pendapat yang kita ambil itu akan dipertanggungjawabkan. Sama seperti yang akan dekat ini. Hati-hati antum ya. Itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan antum sepele, tinggal gini aja kok. Tinggal gini aja. Ya kalau antum dicelupkan di neraka tinggal gini aja, mau. Kenapa? Salah. Makanya hati-hati. Makanya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, intinya hati-hati ya berpendapat, memilih pendapat segala macam, hati-hati karena ini semua dipertanggungjawabkan. Baik. Para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bait ke-7 ya. Asy-Syaikh atau Imam Ibn Abi Daud mengatakan walaisa bi mauludin
wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Dan Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakan. Ya, kalau ini udah gampang kali ini dalilnya ya kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Udah. Kan gitu. Memang para ulama kita ini terkadang enggak neko-neko gitu memilih bait-bait gitu, enggak harus yang susah kita pahami. Apa artinya nih ya? Enggak. Ya, kadang memang apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang mereka letakkan di sini. Ya, itulah solihnya para ulama kita. Tidak mengedepankan apa yang mereka katakan itu, tapi apa yang Allah katakan dan Rasul katakan. Sama seperti yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba antum aja baca kitab itu. Kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kitab tauhidnya lah apa saja. Itu kebanyakan di dalam itu adalah apa? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW atau perkataan ulama. Ya, sedikit sekali perkataan beliau. Maka Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan. Walaysa lahu syibhun ta'alal musabbahu. Tidak ada yang menyerupai Allah, maha tinggi, zat yang maha suci. Ta'al, ya. Karena kita sering mengatakan itu ya, subhanahu wa ta'ala. Ta'al artinya apa? Yang maha tinggi, ya. Musabbahu yang maha suci, subhana. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, bahwasannya bait ya yang ketujuh ini diambil dari firman Allah yang tadi yang Anda bacakan, yaitu surat Al-Ikhlas ya. Wal Qur'an ala salasati aqsam. Ya, di sini Syekh Shalih Fauzan mengingatkan kita ya bahwasanya Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu secara global, secara umum itu dibagi kepada 3 pembahasan. Ya. Ini secara garis besar ini ya. Secara garis besar. Kalau secara rinci ada yang mengatakan 10 ya. Nah, Asy-Syaikh mengatakan yang pertama imma tauhid wa huwal ikhbar 'anillahi wa ibadatihi wa nahyu 'anil syirki. Isi Al-Qur'an itu ya sebagiannya menjelaskan tentang pengesaan Allah. Ya. Di mana Allah mengabarkan tentang dirinya ya agar kita beribadah kepadanya. Ya. Termasuk pembahasan tauhid adalah melarang kita dari kesyirikan, dari menduakannya ya. Karena namanya pembahasan tauhid ini mau enggak mau akan dibahas ya, di dalamnya tentang apa? Tentang asyirk. Kemudian yang kedua wa imma awamir wa nawahi ai al-halal wal haram wal ahkam asy-syar'iyyah. Ya. Sebagian Al-Qur'an juga berisi tentang perintah dan larangan. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, atau ahkam syariah lainnya. Ahkam syariah ada berapa? Al-ahkam syariah al-khamsah ya, khamsah ya. Ahkam syariah itu ada 5 ya, wajib ya, mandub ya atau sunnah ya kan, atau mustahab, banyak kali namanya ya kan gitu ya. Kemudian mubah, kemudian makruh dan haram. Ada di situ semuanya. Ada semuanya di situ memang. Ya. Kalau yang mubah jelas sekali. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu boleh hukumnya. Memakan apa yang Allah rezekikan. Salah, masa sunnah makan salah? Ada aja, kan gitu ya. Lucu kali kan gitu. Itu mubah maksudnya. Kulu min thayyibat, yang baik-baik berarti halal gitu. Jual beli wa ahallallahul bai' itu maknanya bukan sunnah. Halal di sini maknanya apa? Mubah. Jadi boleh kita jual beli. Masa enggak jual beli berdosa kan gitu kan? Gimana ceritanya? Baik. Jadi 5 hukum syariat itu ada di dalam Al-Qur'an pembahasannya. Yang ketiga wa imma akhbar 'anir rusul wal umam al-madi wal mustaqbal wal jannah wan nar. Ya. Ya, pembahasan isi Al-Qur'an itu ya yang ketiga ya adalah pengabaran tentang rasul, tentang nabi-nabi Allah, tentang umat-umat sebelum ya. Baik yang lalu ataupun yang akan datang ya. Artinya Al-Qur'an juga menceritakan masa depan. Karena ini kalamullah ya. Dan Allah masya'ah, kehendak Allah untuk menyampaikan yang akan datang kan gitu. Karena Allah mengetahui yang akan datang, yang akan terjadi. Wal jannah wan nar juga dikabarkan tentang surga
dan neraka. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh mengatakan hadhihi surah, ya, hadhihi surah khulisat bil qismil awwal wa huwa al ikhbar 'anillahi jalla wa 'ala fahiya fit tauhid. Walidzalika sarat ta'dilu thulutsul Qur'an fil fadl, ya. Surat Al-Ikhlas itu nih di antara keutamaan surat Al-Ikhlas nih yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yaitu surat Al-Ikhlas, ya, secara khusus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa dia ta'dil thulusul Quran, ya, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya, menyamai sepertiga Al-Qur'an ini bukan bacaannya, ikhwah. Isinya. Ya, isi kandungannya. Karena sebagian, ya, Al-Qur'an itu berisi tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tetap, ya, kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, ya jelas pahalanya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, kan begitu. Tetapi jelas berbeda, ya, berbeda keutamaannya ketika kita membaca Al-Qur'an benar-benar sepertiga bagian itu. Nah, ini beda. Enggak sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha kehendak membeda-bedakan, ya, keutamaan ini itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh menyebutkan hada raddun 'alal ladina athbatul walad lillah. Ya. Bait yang tadi, ya, di mana Syekh Imam Ibn Abi Daud mengatakan walaysa bimauludin walaysa biwaridin, ya. Bait ini atau ayat, ya, dalam surah Al-Ikhlas itu sebagai bantahan, ya, atas orang-orang yang menetapkan Allah punya anak. Ya. Ta'alallahu amma yasifun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifati. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya. Maka tragedi atau ucapan mereka yang mereka mengatakan Allah punya anak ini menjadi hal yang sangat dahsyat kemungkarannya. Sampai-sampai, ya, Allah mengatakan, ya, langit dan bumi itu pecah. Ya, bayangkan coba dengan ucapan mereka itu. Saking mungkarnya. Maka perkataan paling mungkar itu adalah, ya, perkataan ini. Ya. Karena mengandung seluruhnya, bukan hanya menduakan Allah, tetapi menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Artinya bukan hanya unsur kesyirikan di sini. Bukan hanya unsur penduaan, tapi unsur menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, di mana makhluk yang punya anak begitu, yang punya keturunan itu makhluk. Kan gitu. Nah, Syekh mengatakan ini bantahan bagi yang bagi an-Nasara haitsu qalu al-Masih ibnullah. Ya. Di mana, ya, Nasrani, orang-orang Nasara mengatakan al-Masih ibnullah, al-Masih. Apa itu Masih? Ya, al-Masih itu apa? Al-Masih itu artinya diambil dari kata masaha, yang menghapus. Nah, kalau Masih Isa bin Maryam ini yang menghapus Dajjal nanti, yang menghapus Dajjal, yang membasmi Dajjal, maka dikatakan Al-Masih. Kalau Al-Masih Dajjal yang terhapus mata kanannya, buta dia, gitu. Jadi buruk, ya. Kalau Masih Dajjal itu buruk. Tapi kalau Al-Masih Isa, itu positif, gitu, ya. Jadi nggak sama, ikhwah. Ya. Walaupun Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa bin Maryam itu beda maknanya, ya. Kalau Masih Dajjal yang terhapus mata kanannya, buta dia, kan. Nah, kalau Masih Isa bin Maryam yang menghapus Dajjal itu nanti, ya, yang menghapus kemungkaran, ya, khinzir, ya, babi khanazir, ya, babi-babi nanti dimatikan, pokoknya salib-salib dihancurkan. Tadi makanya namanya Al-Masih. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Gimana ceritanya? Kan gitu. Hanya karena malaikat meniupkan ruh. Jadi mereka salah memahami gitu. Ruhum min indina.
ruh dari kami. Itu maksudnya ruh dari kami itu bukan ruh dari saya, begitu, bukan itu maksudnya. Ruh dari yang kami ciptakan, kan lucu. Padahal kita ini semuanya dari Allah kan. Berarti kita anak Allah gitu. Semuanya. Gimana sih? Gimana cara berpikirnya? Bukankah seluruh ruh itu dari Allah? Maksudnya Allah yang ciptakan? Kenapa hanya Nabi Isa saja? Apakah karena memang Nabi Isa ada di rahimnya Bunda Maryam pula? Maryam ya. Maryam ya. Ya, apakah tanpa suami? Enggak juga kan gitu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat. Kan gitu. Nabi Isa terlahir tanpa bapak, itu mukjizatnya Nabi Isa. Apakah mukjizat menyatakan bahwa seorang itu setara dengan Allah? Nah, banyak mukjizat nabi-nabi lainnya kan begitu. Nah, maka jelas ini berlebihan. Itu mengapa orang-orang Nasrani yaquluna 'alallahi ya ma la ya'lamun. Mereka berucap tentang Allah dari apa yang tidak mereka ketahui. Makanya mereka dolin, sesat. Begitu dia ya. Kemudian bantahan juga kepada orang Yahudi di mana mereka mengatakan ya Uzair ibnullah. Bahwasanya Uzair ya merupakan nabi. Uzair itu nabi. Ya, Uzair ibnullah ya. Uzair adalah anak Allah. Nabi ya. Dan kedua nabi ini ya, Nabi Isa dan Nabi Uzair ini tidak menyatakan dirinya saya anak Allah, enggak. Ya. Maka kemungkaran ini bukan berasal dari nabi itu sendiri, tapi pengikutnya yang berlebihan. Makanya kita dilarang berlebihan ya. Dilarang apa? Uhudu ya kepada orang soleh ya. Sekarang kan gak ada nabi ya, maka kita bilang realitanya jangan gulu kepada orang soleh, jangan gulu kepada ustadz, nggak boleh ya. Maka kita beramal dari apa yang disampaikan ustadz itu kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama, para ustadz itu kita sandarkan kepada Nabi ya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhianati ilmu, maksum, terjaga. Tapi kalau kita nisbatkan itu kepada guru kita, ustadz kita, ulama kita, aduh selesai. Kecewa kita nanti. Gimana ya ustadz? Ustadz bilang, akhirnya kita menyalahkan orang, enggak ya. Kalau dia salah ya itu salah dia. Tapi kita tidak menyalahkan, kan gitu. Itu salah dia. Maka kalau kita nisbatkan itu kepada guru kita yang tidak maksum, kita kecewa. Akhirnya kita udahlah, enggak usah lah. Dia aja kayak gitu. Kita nih beramal ini harus sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, supaya kita nggak kecewa, karena Nabi melakukan apa yang dia ucapkan, ya, yang Allah berikan kepadanya ilmu. Waraddun 'alal musyrikin alladzina qalu al malaikah banatullah. Jadi ya ada 3 golongan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan al-walad. Yaitu yang ketiga ini adalah orang-orang musyrikin, di mana mereka mengatakan bahwasannya malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alu lillahil banat wa hum yakrahunahunna. Ya, mereka nisbatkan ya anak-anak wanita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada mereka anak laki-laki, karena memang orang-orang musyrikin jahiliyah itu sangat benci anak perempuan. Kenapa? Karena di masa jahiliyah perempuan itu memang dihinakan. Jadi seandainya mereka punya anak perempuan, nanti anak mereka dihinakan gitu. Ya gitu. Anak mereka bakalan dihinakan, baik dihinakan sama suaminya atau dihinakan sama masyarakat. Di mana perempuan saat itu dijadikan bahan judi ketika hamil. Ya, kasihan sekali. Dan tidak mendapatkan warisan dan enggak berhak dinafkahi. Kacau kan? Coba dinikahi tapi nggak berhak dinafkahi. Pokoknya aku kasih ya kau makan. Kalau nggak aku kasih jangan nuntut. Ngeri ya. Nah, jadi kalau seandainya dia punya anak, waduh bingung dia. Ya, nanti anakku hamil jadi bahan taruhan. Anakku dinikahi tak dinafkahi. Udahlah aku benam aja lah ini. Maka kan mereka benam itu. Ya. Ya, ketika mereka diberikan kabar gembira ya lahirnya seorang anak perempuan, ya.
menghitam wajah mereka saking marahnya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddat wa huwa kadhim. Ya, ketika diberikan kabar gembira lahirnya seorang anak perempuan, wah, menghitam. Ya, wajah mereka marah. Maka mereka nisbatkan anak perempuan itu kepada Allah, ya, dan anak laki-laki kepada mereka. Ya, ini ada saja tingkah orang-orang musyrikin jahiliyah. Maka pantaslah zaman mereka disebut sebagai zaman jahiliyah, ya, karena tersebarnya kebodohan. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya Asy-Syaikh mengatakan, ya, laisa bimauludin wa laisa biwaladin ta'ala al-musabbahu, ya, wa laisa lahu syibhun ta'ala al-musabbah, ya. Maka tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu kufuwan ahad. Baik tidak ada yang mirip dengan Allah dari sisi dari sisi kebaikan, ya. Manusia punya kebaikan, ya. Manusia memiliki kasih sayang, manusia memiliki cinta, ya. Sifat-sifat ini ada pada manusia. Namun jelas tidak sama dengan apa yang Allah miliki. Juga dari sisi zahirnya, ya, yaitu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki anak sebagai zahirnya manusia, enggak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Ta'alal musabbah, ya. Maha tinggi Allah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kemungkaran yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik Allah diduakan, baik sifat Allah atau asma Allah dinafikan, maka yang kita ucapkan adalah subhanallah, bukan masya Allah, kan gitu, ya. Jangan kebalik, ya. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ketika kita melihat gereja terbangun, ya, kita ucapkan tasbih, tapi tasbihnya maksudnya yaitu subhanallah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang mereka sifati tentang Allah, ya, di mana, ya, mereka katakan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha tinggi dari apa yang disamakan oleh makhluk, dan Allah maha suci, ya, dari apa yang disifati, bahwasanya Allah punya anak, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, ya. Maka ini berasal, ya, semua bait ini, dua bait ini, ya, walaysa bimauludin walaysa biwaladin, ya, biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala al-musabbah, berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas. Baik para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan, ya, di pertemuan berikutnya terkait bait ke-8, ya para ikhwan, ya. Bait ke-8 dan ke-9 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi wawasan, ya, untuk kita, karena memang insyaallah kita bisa selamat, ya, dari perkara asma dan sifat ini, ya. Karena ini dasar sekali yang biasanya di dalam kajian tentang tauhid al-tsalatsa, ya, pembahasan tauhid al-tsalatsa ini selalu ditekankan dan ditegaskan, ya, bahwasanya kita tidak boleh, ya, menafikan sebagian sifat atau menafikan seluruh sifat, atau kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan kita juga tidak boleh mempertanyakan atau membagaimanakan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan dasar sudah kita dapati di kajian-kajian tauhid, ya. Maka insyaallah ini sebagai wawasan untuk kita, ya, di mana setidaknya jika ada syubhat, ya, kita sudah bisa menghalangi diri kita secara pribadi dari syubhat itu. Sebelum kita tutup dan kafaratul majlis, mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Fadhal para ikhwan. Ya. Baik, bismillah. Ya, di alam barzakh itu para ikhwah, itu kata para ulama, ya, alam antara dunia dan akhirat. Jadi alam barzakh itu kita sebenarnya belum di akhirat sepenuhnya, belum. Ya, belum di akhirat sepenuhnya. Ya. Namun roh kita sudah berada di langit,
ya, sudah berada di langit ya. Sebagian ulama mengatakan ya, azab kubur itu dirasakan oleh ruh kita dan jasad kita. Ada yang mengatakan dirasakan sama ruh kita saja. Maka kalau dirasakan ruh saja, kita kan nggak tahu alam barzakh itu di mana. Yang kita nampak kan kuburan itu kan gitu. Nah, apakah alam itu ada di dunia atau di akhirat? Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan ma bainahuma, ada di antara dunia dan akhirat. Karena kalau di akhirat, lah kok kita belum di akhirat kan gitu. Nah, karena semua makhluk nanti sama-sama di akhirat. Ya, maka jelas ya, itu belum dikatakan alam akhirat sebagaimana kita melihat Allah nanti di akhirat, artinya di surga. Dan nikmat kubur ya, itu juga belum dikatakan surga. Ya. Nabi SAW mengatakannya taman dari taman-taman surga ya, yang namanya nikmat kubur, tapi dia belum surga. Maka tentunya kita tidak melihat Allah di alam kubur, di alam barzakh, walaupun kita sudah mendapati misalkan nikmat kubur. Kita belum mendapati itu. Kenapa? Karena yang dimaksudkan hadis Nabi SAW itu yang disyarah oleh para ulama kita, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Minhaj li Syarh Sahih Muslim, ya, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ru'yah fil akhirah itu adalah di surga. Ya, di surga, bukan nikmat kubur atau nikmat alam barzakh. Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain mungkin? Barakallahu fikum. Fadhal Syekh. Ya, betul. Betul. Betul, betul. Iya. Baik. Sebenarnya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah ini secara pasti memang anak tidak tahu ya. Namun dia bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Nah, di sini dipertanyakan apakah Nabi Adam melihat Allah Subhanahu wa taala? Di situ dia. Apakah Nabi Adam? Karena Nabi Adam berada di mana? Surga. Nah, ini di sini dia. Ya. Dan sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab yang lain yang lebih besar dari ini, Jahmiyah pun juga membahas itu. Ya, bahwasanya Adam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berkembang permasalahan itu kan perkara gaib sekali ya para ikhwan. Kita tidak dituntut untuk menjangkau atau membahas sampai seperti itu kan gitu. Maka kita sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan dihadiskan Nabi SAW. Sehingga mereka terus memasang logika mereka ya, ketika mereka melihat sejarah sebagaimana yang antum katakan ya. Ya, Nabi Adam berdiri di surga, ya mereka pertanyakan apakah Adam melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah Adam melihat Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Nah, itu yang menjadi salah satu yang menjadi titik sejarahnya ketika Nabi Adam alaihi salam dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk iblis yang saat itu disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, ya, yang setara dengan malaikat kemuliaannya, sehingga dia ke surga maksudnya, ke surga gitu bersama para malaikat, kan begitu. Sujud, diperintahkan sujud itu di surga. Ya, iblis tidak mau. Apakah iblis hari itu melihat Allah? Apakah malaikat ini kan ribet kalau dibahas. Kenapa? Ini perkara yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka informasi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kita orang-orang beriman itu dipastikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Adapun terkait bagaimana Nabi Adam, para malaikat Allah, ya, kemudian intinya makhluk Allah yang berada di arsy Allah. Ini ribet ini, ya luar biasa. Jadi dari situ ya, sebagian ulama mengatakan mulai dari Nabi Musa alaihissalam.
Ya, ketika Nabi Musa meminta untuk ya agar Allah memperlihatkan dirinya. Ya, ada yang mengatakan dari Nabi Adam, ya, atau dari sebelum Nabi Adam, kan begitu. Malaikat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jelas ini perkara yang sangat tidak bisa kita pikirkan, kan gitu. Bagaimana Jibril alaihi salam menghadap Allah Subhanahu wa taala di surga, kan begitu, ya. Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu Allah, ini bagaimana? Ya, ini perkara gaib yang kalau kita pikirkan dengan akal kita, waduh, maka kita nggak dituntut untuk itu. Makanya sebenarnya kan nggak dibahas ini sebenarnya. Sebagaimana katakan, dia dibahas karena memang ada yang menafikan, itu saja. Dia menafikan, satu menafikan, kedua mentakwil. Ini dia. Kayak gitu. Kalau dia menafikan, ya berarti dia mendustakan. Kayak gitu. Kalau dia mentakwil, maka dia menghilangkan makna hakiki. Aduh, sama-sama ribet. Makanya kita dituntut untuk meyakini sebagaimana yang diberitakan. Tidak tafwid juga, nggak boleh tafwid juga. Tafwid itu ya kalau kayak gitu ini bilang ya gitulah, nggak boleh juga. Kita harus meyakininya, jangan tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan urusan itu, nggak boleh juga. Harus yakin, menetapkan. Antum mana nih? Ya gimana ya kalau dibilang kayak gitu ya kayak gitulah, nggak boleh, nggak boleh. Harus meyakini. Anak yakin kita dapat melihat Allah. Gitu. Allah Taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, fadhal Syekh. Ya. Mendengar suara Allah gitu ya. Iya, baik. Para khidmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terkait sama ini dibahas juga di dalam asma sifat, ya, kajian asma sifat. Dan ini tetap dinafikan. Ya, tetap dinafikan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, tetap. Ya, tetap sama. Itu berkaitan nanti dengan kalamullah sebenarnya. Ya, berkaitan dengan kalamullah. Ya, berkaitan dengan kalamullah. Ya, di mana apakah Allah membutuhkan bahasa? Ke situ dia. Ya, dibahas itu. Ya, makanya Jahmiyah, Mu'tazilah menafikan seluruh sifat itu. Karena mereka pikirkan itu ya kalau Allah mendengar, ya Allah tentu membutuhkan alat untuk mendengar. Kan gitu. Nah, maka mereka nafikan itu. Ya, mereka nafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami', sifatnya namanya Sama', sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas, ya. Dan mereka benar-benar menafikan itu. Seluruh sifat Allah itu mereka nafikan, ya, tanpa terkecuali. Bahkan adanya Allah pun mereka nafikan. La maujud, ya, maujud la maujud mereka bilang. Ada dan tidak ada. Apa ada dan tidak ada? Gimana ceritanya? Kayaknya bilang ini iPad ini ada dan tidak ada. Apa yang Ustaz ini? Ada loh Ustaz. Jadi mereka mengatakan Allah itu di antara kedua itu, ada dan tidak ada. Karena kalau kita bilang ada, harus berjasad. Kalau kita bilang enggak ada, ya kayak mana ya? Allah ada gitu. Ya, yang tersisa cuma itu pun mereka talbis. Nah, kalau sifat yang lain termasuk sama, mereka nafikan semuanya. Jelas ulama ahlu sunnah ya jelas menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar, yaliku bijalalihi bikamalihi. Allah maha mendengar tapi sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Nah, maka jangan kita bilang Allah punya telinga. Nah, gitu. Ya. Allah punya telinga, afwan, ya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala punya gendang telinga? Itu Mas. Gitu. Pokoknya ya, lebih dalam itu enggak, ya. Allah punya mata, Allah punya mata. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laysa bi'awar," atau kama qala Nabi. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah matanya kiri, artinya sebagaimana Dajjal yang ya tidak memiliki mata kanan, ya. Namun ini jelas ya para khidmat Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang Allah sembunyikan dari kita, yang kita dituntut untuk apa? Untuk menetapkan dan meyakini, ya. Dan sesuai dengan apa yang dikabarkan, ya. Kalau Allah maha tahu, apakah Allah harus punya otak atau punya akal? Nah, ini jangan ke situ, jangan bahas. Udah. Allah maha melihat, maha tahu, maha mendengar,
kecuali Rasulullah SAW sebutkan, ya, sebagaimana yad, ya, yad, Allah punya tangan. Allah kabarkan Allah punya tangan, kan begitu. Lalu seperti apa tangannya ini Allah a'lam bishawab. Namun tidak untuk kita nafikan, ya. Kalau seandainya kita pikirkan seperti tangan manusia, jelas ini membuat kita menafikan. Maka jangan dipikirkan, jangan dibagaimanakan. Allah a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya, segala urusan kita, ya. Urusan kita dalam beribadah, urusan kita dalam bekerja. Allah limpahkan kepada kita rezeki, kesehatan. Allah berkahi perjalanan kita, ya, khususnya antum sebagai seorang pencari nafkah, ya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ya, dalam perjalanan kita. Dan Allah istiqomahkan kita selalu dalam kebaikan. Allah istiqomahkan kita dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu wasilah kita untuk mendapatkan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.